Here we go. Tolong gua, Cok. Aduh, astaga. Aduh, ya ampun. Tung tung tung. Shoo, shoo. Di all kali ini kita akan membahas berita yang sedang hangat-hangatnya, langsung saja yuk, gas. Profil Taliban di Afghanistan tengah menjadi sorotan publik dalam sepekan terakhir. Nah, siapa Taliban sebenarnya? Simak penjelasan berikut ini. Telah diberitakan sebelumnya, Kabul, ibu kota Afghanistan dikuasai Taliban sejak tanggal 15 Agustus tahun 2021 lalu. Hal ini membuat warga berbondong-bondong meninggalkan Afghanistan dan memenuhi bandar udara. Bagaimana Taliban dapat menguasai Afghanistan? Dari mana sumber dana Taliban? Siapa pemimpin Taliban? Berikut profil Taliban selengkapnya yang kita rangkum dari berbagai sumber. 1. Asal-usul Taliban. Taliban adalah kelompok militan yang berbasis di Afghanistan. Kelompok militer tersebut dilengkapi persenjataan dan dikenal memiliki sumber dana yang melimpah. Taliban menguasai hampir seluruh wilayah negara tersebut. Nama Taliban berasal dari bahasa Arab, talib. Talib artinya penuntut atau pencari ilmu yang ditujukan kepada anak laki-laki. Dalam bahasa Persia dan Pashtun, talib menjadi Taliban. 2. Tujuan Taliban. Dikutip dari berbagai sumber, sejarah Taliban terbentuk pada September tahun 1994 dan didominasi oleh sekelompok santri dari etnik Pashtun, etnis Afghanistan. Mereka bertujuan ingin menegakkan syariat Islam yang sesungguhnya demi keamanan dan perdamaian. Saat itu, pemimpin Taliban bernama Mullah Muhammad Omar atau Mullah Omar. Namun, dalam perkembangannya kelompok tersebut berubah menjadi gerakan yang bertujuan menghancurkan pemerintah yang tidak sesuai syariat Islam. Dengan cepat Taliban berhasil menguasai ibu kota Afghanistan. Hingga akhirnya berhasil menduduki pemerintahan pada September tahun 1996. Sejak saat itu, tujuan Taliban tercapai. Mereka mengubah Afghanistan menjadi satu-satunya negara Islam yang menerapkan hukum-hukum Islam. Taliban berhasil mengambil hati warga Afghanistan dengan cepat. Pasalnya kala itu mereka sudah mulai muak dengan kelompok mujahidin yang justru saling berselisih setelah Uni Soviet meninggalkan Afghanistan. Taliban berhasil memberantas korupsi dan penegakan hukum serta membangun jalan di kawasan-kawasan yang aman untuk meningkatkan perdagangan. 3. Para pemimpin Taliban. Pimpinan tertinggi Taliban diisi oleh Haibatullah Akhundzada, seorang sarjana hukum Islam. Ia adalah seorang pemimpin Taliban yang memegang otoritas terakhir atas urusan politik, agama, dan militer kelompok tersebut. Haibatullah mengisi kepemimpinan setelah Akhtar Mansur, pimpinan terdahulu, tewas dalam serangan drone AS di dekat perbatasan Afghanistan-Pakistan pada 2016. Sementara itu, kepala kantor politik Taliban adalah Mullah Abdul Ghani Baradar. Ia juga merupakan bagian dari tim yang merundingkan urusan politik dengan berbagai pemangku kepentingan di Doha. Abdul Ghani Baradar adalah sosok penting kembalinya kekuasaan Taliban di Afghanistan baru-baru ini. Berdasarkan laporan Reuters, Mullah Omar memiliki seorang putra bernama Yaakob yang ditugaskan mengawasi operasi militer Taliban. Sebenarnya, Yaakob digadang-gadang sebagai penerus Mansur. Namun, ia justru mengusulkan nama Akhundzada karena usianya yang masih muda dan kurangnya pengalaman di medan perang. 3. Sumber pendanaan Taliban. Dilansir The Conversation, pada tahun fiskal Maret tahun 2020, Taliban diperkirakan memiliki pendanaan 1,6 miliar dolar yang merupakan seperlima dari pendapatan pemerintah Afghanistan 5,55 miliar dolar selama periode yang sama. Dana tersebut diperoleh dari berbagai sumber seperti narkotika. Afghanistan menyumbang sekitar 84% dari produksi opium di seluruh dunia selama tahun 2015 sampai tahun 2020. Pertambangan. Taliban mendapatkan dana dari perusahaan penambang biji besi, marmer, tembaga, emas, seng dan logam lainnya dari yang skala besar maupun kecil. Dana tersebut dibayarkan sebagai upeti agar bisa menjalankan bisnis dengan aman. Pajak. Sejumlah usaha yang berada dalam wilayah kekuasaan Taliban wajib membayar pajak. Berbagai industri yang dikenakan pajak, seperti pertambangan, media, telekomunikasi dan proyek pembangunan. Sumbangan rahasia. Berasal dari donatur rahasia dan lembaga internasional dari seluruh dunia.
Ekspor-impor. Sejumlah komoditas ekspor-impor seperti pangan hingga suku cadang mobil juga turut jadi sumber penghasilan. Real estate. Taliban memiliki real estate di Afghanistan, Pakistan dan diperkirakan juga ada di negara lain. Sumbangan dari negara lain. Taliban diduga mendapatkan sokongan dana dari sejumlah negara terutama dari negara Teluk. Itulah informasi lengkap tentang profil Taliban, kelompok militan di Afghanistan yang baru-baru ini kembali berkuasa. Semoga rangkuman ini memberi manfaat untuk kalian. Bye-bye.